Halo pemirsa, senang sekali Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Saya Eliza Hasan, inilah Hot Ekonomi. Indonesia National Air Carrier Association atau INACA menyatakan bisnis maskapai nasional sedang dalam kondisi sulit. Pemerintah pun diharapkan bisa meringankan beban maskapai nasional dan memproteksi maskapai nasional dari serbuan maskapai asing agar tidak mengancam masa depan penerbangan Indonesia. Ketua Umum Indonesia National Air Carrier Association, Askara Danadiputra membeberkan kondisi dunia penerbangan Indonesia saat ini. Menurutnya, bisnis maskapai nasional dalam kondisi yang sulit. Harga bahan bakar yang terus naik menjadi faktor utama maskapai menaikkan harga tiket. Selain harga aftur, biaya leasing pesawat juga menjadi penyumbang terbesar dalam dunia bisnis penerbangan. Lalu, biaya maintenance pesawat serta gaji pegawai jadi biaya lain yang harus dibayarkan. Secara langsung kami belum dapat komitmen, tetapi concern ini sudah kami sampaikan ke Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perhubungan saya sudah bicara dengan Pak Menteri Perhubungan, beliau sudah bicara dengan Kementerian SDM dan Kementerian BUMN, dan intinya pemerintah akan mensupport maskapai penerbangan untuk mendapatkan harga aftur yang lebih kompetitif. Kami serahkan kepada pemerintah untuk bagaimana mekanismenya, tapi kami dari INACA, dari maskapai penerbangan nasional, kami berharap dapat mendapatkan penurunan sekitar 10%. Dari keseluruhan biaya operasional yang dikeluarkan maskapai, keuntungan yang diperoleh maksimal hanya 3%. Itu pun maskapai harus menerapkan harga tiket maksimal dari tarif batas atas yang ditentukan. Di tengah kondisi bisnis yang makin sulit, Asosiasi Maskapai Nasional berharap pemerintah mau sedikit membantu meringankan. Mereka ingin pemerintah melindungi pasar penerbangan Indonesia dari serbuan maskapai asing. Selain itu, asosiasi juga meminta pemerintah tidak menambah pemain di dunia penerbangan Indonesia, sebab hal tersebut akan makin menyulitkan kondisi maskapai Indonesia. Selain kepada pemerintah, INACA juga meminta kepada stakeholder untuk membantu maskapai domestik bertahan hidup, salah satu caranya dengan menurunkan biaya ke bandar udaraan serta bahan bakar. Tim Liputan, Berita 1. Pemerintah diharapkan bisa meringankan beban yang dialami maskapai nasional saat ini karena industri penerbangan yang kuat dan sehat tak hanya dibutuhkan untuk konektivitas antar kota yang tersebar di negeri kepulauan ini, namun juga mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru khususnya di sektor pariwisata. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami Menteri Perhubungan periode 2007-2009 Bapak Jusman Syafi'i Jamal dan juga Sekjen INACA Bapak Tengku Burhanuddin. Terima kasih Pak Jusman dan juga Pak Burhanuddin telah hadir bersama kami dalam Hot Ekonomi. Ini kalau tadi saya mengutip dari Ketua Umum INACA sempat mengatakan bahwa kondisi penerbangan saat ini atau bisa dikatakan kondisi maskapai nasional saat ini tuh tengah dalam kesulitan bernafas. Mungkin saya mau nanya sama Pak Burhan, sudah sesulit apakah kita bernafas? Apa masih dalam tahap flu yang masih bisa mampet atau sudah sampai radang paru-paru sampai segitu sulitnya kah? Ya begini, maskapai penerbangan kita ini kalau kita lihat sejarahnya sedikit ya, itu sudah hampir 24 yang tutup. Yang sekarang tinggal hanya 22. Jadi dikhawatirkan ya jangan lagi ada yang tutup. Jadi maskapai penerbangan kita pada saat ini pada umumnya boleh katakan hampir semua itu berat. Ya beratnya tentunya banyak faktor, khususnya pada waktu kemarin rupiah begitu lemah terhadap US dollar, aftur juga pada waktu itu naik ya. Itu berimbas kepada kewajiban daripada maskapai itu yang harus diselesaikan. Tentunya untuk tahun-tahun ke depan ini kewajiban-kewajiban daripada akibat daripada kemarin itu yang naik semua itu tetap harus dibayar dan itu sangat memberatkan tentu untuk maskapai kita. Jadi itu faktor-faktornya kenapa dikatakan maskapai kita itu dalam situasi yang tidak begitu baik. Anda berarti sepakat bahwa memang saat ini kondisi kita memang masih harus membayar ibaratnya utang-utang yang dengan naiknya biaya aftur tadi dan juga kita juga dengan dolar yang tinggi ini memang menjadi salah satu faktor atau pendukung utama. Anda melihatnya seperti itu atau kok memang ada hal-hal lain yang memang masih diperhatikan
signifikan hingga itu membuat kondisi ini semakin buruk? Jadi kalau kita lihat itu semuanya itu kan selama tahun 2018 kemarin itu semua maskapai penerbangan kita pasti berat sekali. Kalaupun nanti ada penurunan daripada aftur atau kurs dolar makin kuat, itu kan di tahun ini 2019. Tapi kewajiban-kewajiban 2018 itu tetap harus diselesaikan. Dan ini sangat berat untuk menyelesaikannya, tidak ringan. Itu salah satu faktor. Ya, faktor lain tentunya juga ya kalau ada nanti pesaing-pesaing, ada perusahaan penerbangan lain yang masuk, apalagi itu sifatnya ya yang ada sekarang aja sudah berat, itu yang dimintakan kepada pemerintah ya untuk diperhatikanlah. Jangan gara-gara kita kesulitan terus masuklah maskapai-maskapai yang tanda kutip ya modalnya modal asing semua. Jadi ini yang kita harapkan. Oke, itu termasuk dalam biaya operasional dan maintenance ini berpengaruh pastinya di situ ya Pak ya? Oh iya, akibat daripada itu semua kos-kos pada tahun 2018 itu sangat tinggi sekali dalam segala bidang. Karena dunia penerbangan kita itu kebanyakan kan basicnya US dollar. Ya. Jadi mau maintenance, mau insurance dan lain sebagainya itu semua dibayar dalam US dollar. Oke, Pak Jusman, Anda sepakatkah bahwa memang saat ini kondisi itu sebegitu sulitnya? Sebetulnya bisnis maskapai penerbangan itu kayak kita naik roller coaster. Ada kadang di atas, ada di bawah ya. Jadi ada teori yang mengatakan dia siklusnya itu 7 tahunan. 7 tahunan. Jadi artinya itu setiap 7 tahunan itu kita maskapai penerbangan itu akan menghadapi akumulasi daripada kerugian. Nah, mungkin akumulasi kerugian itu ataupun akumulasi keuntungan. Kalau ada akumulasi keuntungan, dia akan mencoba membuatnya itu menjadi misalnya meremajakan pesawat terbangnya. Akibatnya dia menambah lagi suatu beban baru untuk 7 tahun berikutnya. Kalau yang menghadapi kerugian, maka dia akan harus mengadakan restrukturisasi. Kalau misalnya dia ada restrukturisasi, misalnya kalau dia nggak bisa melakukan restrukturisasi, maka seperti yang kata Bang Tengku Burhanuddin tadi, ya dia ditutup. Kita dalam mengalami itu sampai 24 yang kita tutup karena itu. Jadi, nah dalam hal ini sebetulnya itu wajar kalau INAKA meminta katakanlah dukungan daripada pemerintah. Sebetulnya karena pemerintah itu sebetulnya mempunyai kewajiban. Kewajibannya itu lahir dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, yaitu mengatakan bahwa rute dalam negeri itu diperuntukkan kepada maskapai penerbangan nasional. Jadi ada azas kabotage. Akibatnya perlindungan terhadap maskapai penerbangan nasional itu harus. Nah, perlindungannya seperti apa? Yang mereka minta sebetulnya wajar, yaitu mungkin nggak harga aftur di Indonesia itu sama dengan harga aftur di Singapura atau Kuala Lumpur gitu misalnya. Jadi itu nggak, yang diminta sebetulnya tidak terlalu jauh juga. Dan kemudian bisa nggak misalnya katakan kalau misalnya low cost carrier kan harus ada namanya istilahnya itu bandara secondary. Bandara yang sebetulnya berbiaya murah, bandara budget. Nah di Indonesia itu kan kelihatannya nggak ada, semuanya kan kayaknya sama, naik semua. Jadi hal-hal semacam itu sebetulnya yang mereka mengatakan bahwa apa mungkin kita mereduksi. Jadi mengadakan pemilahan. Kalau dia premium mungkin biayanya berbeda. Dan Oke, tapi kalau tadi apa yang dikatakan Pak Burhan bahwa ini juga selain mungkin yang Anda katakan ini adalah salah satu masuk dalam siklus 7 tahunan, tapi memangkah salah satu yang membuat ini menjadi sulit juga karena tadi kewajiban menyelesaikan kewajiban di 2018 ini memang menjadi sebuah beban yang memang harus dilalui di awal tahun ini, seperti itu. Kalau yang ini kejadian apa ya, orang komplain terhadap peningkatan biaya harga tiket itu kan pada Desember tahun ini. Sebetulnya ada dua, kalau saya melihat itu internal dan eksternal. Eksternal mungkin tidak disampaikan oleh INAKA. Kalau internalnya itu sebetulnya gini, setiap akhir tahun biasa dianggap sebagai peak season. Nah, waktu peak season ini semua maskapai penerbangan berbenah untuk supaya kalau ada gap antara apa ya, kan dia ada gap ya, misalnya low season, peak season, low season, peak season selama 12 bulan. Nah sekarang dia lihat, dia hitung, kayaknya saya targetkan untung katakan 8 juta dolar dalam tahun ini. Nah, ternyata kita mesti rugi. Jadi kita bisa nggak dipenuhi di dalam bulan Desember ini. Nah, itu nggak ada. Nah mereka memanfaatkan apa di yang di peak season itu dimanfaatkanlah kebijakan dari Menteri Perhubungan yang mengatakan ada batas atas. Batas atasnya itu yang digunakan. Nah, batas atas itu biasanya mungkin nggak pernah mentok ya, nggak sampai atas. Jadi nah sekarang begitu mentok,
masyarakat mengatakan, wah kaget juga kok terlalu tinggi. Gitu, Oke, baik. Tadi juga sempat Anda mengatakan terkait dengan aftur. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut lagi, Pak Burhan dan juga Pak Jusman usai jeda. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.